Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Semoga sehat selalu. Video ini adalah part 2 dari pembahasan mengenai keterbagian. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterbagian pada teorema 5.1 dan teorema 5.2. Nah, di sana pada teorema 5.1 dan teorema 5.2 ini ada sebuah aturan yang perlu kita ingat, perlu kita ketahui dan perlu kita pahami agar ketika kita mengoperasikan suatu bilangan dalam konsep keterbagian maupun relasi keterbagian maupun bilangan yang terbagi habis nantinya, kita bisa berpedoman pada dua teorema ini. Adapun yang pertama yaitu teorema 5.1. Pada teorema 5.1 ini Bapak dan Ibu ada dua aturannya. Yang pertama yaitu jika D membagi habis A dan D membagi habis B, maka D ini dapat membagi habis penjumlahan dari A dan B. Saya tuliskan, jika D membagi habis A lalu D ini juga membagi habis B, maka D ini dapat membagi habis penjumlahan A dan B. Nah, dapat membagi habis penjumlahan A dan B. Lalu yang berikutnya, selanjutnya yang kedua adalah apabila dia hanya mampu membagi habis salah satu, misalnya A saja atau B saja, maka dia tidak akan mampu membagi habis penjumlahan dari keduanya. Maksudnya adalah seperti ini. Jika D ini mampu membagi habis A, tetapi D ini tidak mampu membagi habis B, maka D ini tidak bisa dikatakan mampu membagi habis A dan B. Kemudian pada teorema yang 5.2 berlaku untuk yang negatifnya. Sama seperti yang ada di teorema 5.1. Ketika D mampu membagi habis A dan D ini mampu membagi habis B, maka D ini dapat membagi habis A yang dikurangi dengan selisih atau pengurangan A dan B. Lalu untuk yang kedua, jika D ini dapat membagi habis A, tetapi D tidak mampu membagi habis B, maka sama seperti yang ini, D ini tidak mampu membagi habis A dikurangi dengan B. Selanjutnya untuk yang teorema 5.3. Teorema 5.3. Dalam teorema 5.3 ini dikatakan bahwa misalkan ada suatu bilangan bulat A dan D, di mana D ini dapat membagi habis A, maka ketika A dikalikan dengan suatu bilangan bulat lainnya, misalnya K, maka D ini tetap mampu untuk membagi habis bilangan bulat tersebut. Saya tuliskan, jika A dan D ini adalah bilangan bulat, adalah suatu bilangan bulat, maka ketika A dikalikan dengan K, misalnya A dikalikan dengan K, atau misalnya suatu bilangan, katakanlah A itu adalah 2, lalu K-nya adalah 2 juga, maka penjumlahannya adalah 2. Misalnya D-nya adalah 2, maka 2 mampu membagi habis 4, misalnya seperti itu. Nah, ketika A dikalikan dengan suatu konstanta lainnya atau bilangan bulat lainnya, maka D ini tetap mampu membagi habis A, membagi habis K yang dikali dengan A.
Jadi aturannya seperti ini. Mohon untuk diingat Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan bahas pada part 3.